Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Makfira Aulia dengan NIM Q1A11966, kelas ITPB 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim lipase. Adapun sub-sub pokok yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama enzim lipase, kedua bakteri Bacillus brevis, yang ketiga peran enzim lipase pada industri pembuatan roti manis, yang keempat peran enzim lipase pada industri keju, dan yang kelima produksi enzim lipase dari bakteri Bacillus brevis. Enzim lipase merupakan salah satu enzim yang dapat menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase merupakan kelompok yang paling penting dari biokatalis untuk bioteknologi aplikasi. Enzim ini diproduksi oleh mikroorganisme jenis bakteri yaitu Bacillus sp. Enzim lipase dapat digunakan untuk menghasilkan emulsifer, surfaktan, mentega, dan coklat tiruan. Salah satu enzim yang telah diaplikasikan pada industri pangan maupun non-pangan. Enzim lipase memungkinkan adanya modifikasi lemak atau minyak dengan cara mengubah posisi rantai asam lemak pada gliserida lama dan mengganti satu atau lebih asam lemak dengan satu asam lemak dari gliserida yang baru. Bakteri Bacillus brevis termasuk ke dalam jenis bakteri yang menguntungkan. Bacillus brevis memiliki bentuk basil. Bentuk basil adalah bentuk batang atau silinder. Bakteri Bacillus brevis merupakan bakteri gram positif dan bakteri yang bersifat aerob yang memberikan hasil positif pada tes manitol dan tes pada suhu 20 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Bacillus brevis merupakan bakteri Bacillus yang dapat memproduksi metabolit sekunder gramicidin. Selanjutnya, peran enzim lipase pada industri pembuatan roti manis. Enzim lipase memungkinkan adanya modifikasi sifat lemak atau minyak dengan cara mengubah posisi dari rantai asam lemak pada gliserida lama dan mengganti satu atau lebih asam lemak dengan satu asam lemak dari gliserida yang baru. Lipase banyak digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan flavoring agent pada produk roti. Lipase juga digunakan sebagai pengganti dari emulsifer dan diketahui dapat memperbaiki rheologi adonan roti, sehingga tekstur pada produk roti yang dihasilkan menjadi lebih lembut. Enzim lipase dapat memperkuat adonan cake sehingga adonan cake lebih berangin dengan tekstur yang lembut. Menurut Hamid et al. 2006, lipase juga akan bekerja untuk membebaskan beberapa lemak yang terikat pada tepung terigu oleh protein, dengan melepaskan lemak-lemak tersebut dan memecah dari ikatan proteinnya. Lemak-lemak tersebut akan bebas dan selanjutnya akan ikut serta dalam proses pengembangan adonan roti. Peran enzim lipase pada industri keju. Lipase mampu menghidrolisis lemak susu menjadi lemak bebas yang diproduksi sehingga menghasilkan flavor keju yang khas. Dalam industri keju, lipase berfungsi untuk menambah aroma. Lipolisis akan membantu terbentuknya flavor melalui asam lemak bebas yang biasanya banyak dilakukan oleh kapang. Lipase mempengaruhi sama lemak rantai panjang pada keju dan mampu memotong asam lemak rantai panjang dan rantai pendek. Enzim lipase termasuk enzim ekstraseluler karena enzim tersebut diproduksi oleh Bacillus brevis dan juga termasuk fermentasi substrat padat karena adanya bantuan mikroorganisme. Menurut Rajendra 2012, proses produksi enzim lipase dari bakteri Bacillus brevis yaitu produksi lipase oleh Bacillus brevis dalam 250 ml labu Erlenmeyer dengan 100 ml media produksi. Media disesuaikan dengan pH awal yang dibutuhkan dengan variabel 6,5 dan 8,0. Kemudian dilakukan sterilisasi 121 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu diinokulasi dengan 5% pada fase eksponensial pada 10 jam. Kemudian diinkubasi dengan pengocok orbital 120 rpm dan 30 derajat Celcius. Sampel dikumpulkan untuk setiap 4 jam selama awal tahap fermentasi hingga 20 jam dan untuk setiap 6 jam hingga 32 jam dan untuk setiap 8 jam sampai akhir fermentasi. Sel-sel dipisahkan dari media dengan sentrifugasi selama 15 menit pada 4 derajat Celcius dan 5030. Kemudian supernatan digunakan untuk analisis aktivitas lipase.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa di like ya.